Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perihal bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal. Jadi kita fokus pada desentralisasi fiskal dengan di bidang kesehatan dengan cakupan imunisasi anak di Indonesia. Next. Ya, nah sebagai latar belakangnya kita memang memfokuskan status kesehatan yang kita uji kali ini pada imunisasi pada anak karena dia merupakan intervensi kesehatan yang paling murah, yang paling efektif untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pada anak. Sebagai latar belakang memang WHO sudah mendirikan suatu program yaitu Expanded Program on Immunization pada tahun 1974 di mana tujuannya adalah mewujudkan imunisasi semesta. Jadi semua anak yang ada di dunia harus mendapatkan imunisasi. Next. Namun pada tahun 2007 masih terdapat beberapa anak, lebih dari 10 juta anak di negara berkembang yang belum diimunisasi dan kita masih ingin tahu bagaimana caranya untuk menaikkan cakupan imunisasi tersebut. Memang beberapa penelitian terdahulu banyak yang menyebutkan faktor-faktor demografi seperti sosioekonomi, akses terhadap fasilitas kesehatan mempengaruhi imunisasi. Namun kita masih belum tahu bagaimana sih pengaruh desentralisasi fiskal terhadap imunisasi pada anak. Indonesia sendiri sudah mencanangkan sebenarnya EPI yaitu Expanded Program on Immunization pada tahun 1977 dan pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa kita sudah mencapai standar dari WHO yaitu 80% dari anak-anak telah terimunisasi pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2001 Indonesia menerapkan desentralisasi dan mengalihkan otoritas, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Agung dan beberapa bicara sebelumnya bahwa kita mengalihkan otoritas terutama di bidang kesehatan. Jadi tanggung jawab di bidang kesehatan itu ada pada pemerintah daerah, pada pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk itu kita perlu tahu apakah setelah pengalihan ini terdapat dampak positif ataukah negatif terhadap status imunisasi pada anak. Next. Tujuannya penelitian ini yang pertama mengetahui hubungan desentralisasi dengan cakupan imunisasi, lalu mengetahui faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi imunisasi, cakupan imunisasi pada anak agar kita tahu pada saat desentralisasi dilaksanakan, otonomi daerah dilaksanakan, apa yang harus kita perbaiki agar cakupan atau status kesehatan masyarakat dapat meningkat. Metodenya, studi ini menggunakan analisa multilevel. Kemudian studi ini menggunakan data Susenas sejak tahun 1991 sampai tahun 2011. Jadi kita menggunakan hampir 20 tahun untuk data Susenas. Kemudian namun karena ada kosongnya beberapa data pada beberapa tahun, maka analisa multilevel baru bisa dilaksanakan pada tahun 2004 sampai 2011. Kemudian kami juga menggunakan data PODES, yaitu potensi desa, untuk mengetahui jumlah fasilitas kesehatan, dokter, tenaga kesehatan yang ada di masing-masing kabupaten kota, dan data keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui berapa realisasi dan anggaran pemerintah daerah untuk masing-masing daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yang atas yang garis titik-titik itu adalah cakupan imunisasi data dari Ministry of Health, yaitu dari Departemen Kesehatan. Di situ nampak bahwa kita sudah melampaui 80% standar WHO sejak tahun 90. Jadi sejak tahun 90 data Menteri Kesehatan kita sudah melampaui data WHO. Namun standar WHO. Namun data WHO menyampaikan garis-garis itu, jadi garis-garis pendek-pendek itu bahwa sebenarnya Indonesia itu belum melampaui standar WHO 80% untuk imunisasi. Kita itu masih di bawah 80%. Nah, untuk penelitian ini maka kami menggunakan data Susenas dan ternyata data yang kami gunakan menghasilkan cakupan yang di bawah dari WHO. Jadi di situ tergambar bahkan sejak tahun 97. Jadi pada saat 97 itu ada krisis ekonomi. Kemudian di situ nampak bahwa cakupan imunisasi menurun tajam setelah tahun 97 karena krisis ekonomi. Lalu yang kosong itu adalah data kosong dari Susenas. Jadi memang data tidak ada
Di situ kita tahu betapa carut marutnya krisis ekonomi sehingga pengambilan data pun pada saat itu menjadi sangat-sangat terbatas dan datanya kosong, tidak ada sama sekali mengenai imunisasi di Susenas. Data muncul kembali pada tahun 2004. Data muncul kembali masih rendah dan lalu cakupan imunisasi itu meningkat dengan cukup pesat sampai tahun 2011. Namun bila kita lihat tetap masih belum mencapai standar dari WHO yang 80%. Next. Analisa multilevel yang kami gunakan itu merupakan pendekatan statistik terbaru di mana kami membagi sesuai dengan otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah, bahwa negara kita terdiri dari provinsi, kemudian provinsi terdiri dari kabupaten kota, dan kabupaten kota terdiri dari desa, walaupun tidak disebutkan, namun saya sebutkan karena datanya berasal dari PODES, potensi desa, sehingga saya tetap menyebutkan desa di mana data nanti akan kami rekap menjadi level provinsi, menjadi level kabupaten kota. Kemudian di dalam desa itu ada rumah tangga di mana Susenas dilaksanakan, sehingga data ini merupakan gabungan 3 data selama 5 tahun, sehingga merupakan data yang cukup besar dan rumit memang untuk dianalisa. Dan data keuangan pemerintah daerah kita ambil dari pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Multilevel ini memungkinkan kita untuk melihat bahwa rumah tangga yang berada di Kabupaten Malang umpamanya, kabupaten tertentu di Kabupaten Malang akan diperlakukan berbeda dengan rumah tangga yang ada di kabupaten lain seperti yang ada di Papua ataupun di NTT. Next. Sebagai hasilnya kita tahu bersama bahwa pasca ekonomi krisis, krisis ekonomi terjadi penurunan imunisasi yang cukup tajam sejak tahun 97, kemudian tidak ada data, kemudian naik kembali setelah tahun 2004. Desentralisasi berada pada tahun 2001. Memang kalau kita lihat di sini, desentralisasi meningkatkan cakupan imunisasi pada anak. Namun kita masih rancu apakah memang itu efek dari desentralisasi sepenuhnya ataukah memang suatu dampak peningkatan karena setelah kondisi krisis ekonomi kita mengalami kenaikan kembali. Jadi seperti suatu upaya bagi kita untuk kembali dari krisis ekonomi. Jadi bisa jadi ada atau tidak ada desentralisasi, hasilnya akan tetap naik. Next. Nah, ini yang sudah banyak kita sampaikan dan saya sudah mendengar dari pagi sampai sore dan dari beberapa hari ini bahwa Indonesia itu tidak sama, gitu kan. Itu yang merupakan suatu kesulitan bahwa tidak seragam. Dan ini nampak di sini bahwa cakupan imunisasinya juga tidak seragam. Pada beberapa kota sangat-sangat hitam, lebih dari 80%. Tapi pada kota-kota lain, terutama di Papua, kemudian di beberapa kota di Maluku dan seterusnya, cakupannya bahkan kurang dari 20%. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, memang Indonesia itu tidak akan bisa sewarna, tapi berbeda, sangat berbeda warna antar daerah. Next. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa saya melakukan suatu ranking, yang sebelah kanan itu adalah ranking teratas, 10 kota kabupaten teratas, dan yang sebelah kiri adalah 10 kota kabupaten terbawah. Kita lihat bahwa tapi terus terang Bapak Ibu, saat saya melakukan analisa data ini 3 bulan yang lalu, saya belum tahu bahwa akan diadakan di Kupang acara ini, begitu kan? Dan ternyata di sini munculnya yang nomor 1 adalah Kota Kupang, begitu. Jadi ini memang tidak ada kaitannya satu sama lain. Bahwa beberapa kota, ya, seperti Kota Kupang, Tanah Datar, kemudian Supiori sampai Jembrana, memang Jembrana memiliki jaminan kesehatan yang cukup baik. Pada tahun 2011 memiliki cakupan yang baik hampir 100%. Jadi hampir 100% anak mendapatkan imunisasi. Tetapi beberapa kabupaten yang lain, terutama di Irian, Mapi dan seterusnya, itu cakupannya sangat rendah, bahkan di bawah 20%. Next. Dan kalau kita lihat di sini, jadi tingginya perbedaan ini menimbulkan suatu permasalahan yang sangat besar, karena pada beberapa kota seperti yang saya sampaikan tadi, Kota Kupang, Jembrana, Yogyakarta, kemudian Semarang, itu sangat tinggi sekali cakupannya, sehingga bahkan melebihi cakupan di negara-negara yang maju seperti Singapura atau Cina.
bahkan melebihi negara-negara tersebut. Namun pada Kabupaten Mapi, Kepulauan Yapen, dan Nagan Raya di Aceh yang memang masih baru, itu sangat rendah sehingga di bawah Nigeria. Jadi kalau saya boleh menggambarkan, di Indonesia ini bisa tergambar seluruh negara di dunia, gitu kan? Itu semuanya ada di Indonesia sebagai satu negara, saking bervariasinya. Dan ya, kalau kita lihat akan menjadi seperti variasi yang sangat tinggi. Next. Nah, ini adalah data karakteristik rumah tangga dan kabupaten kota. Mungkin kalau kita perhatikan saja pada anggaran kesehatan daerah per penduduk dengan adanya desentralisasi, memang anggaran daerah itu naik, anggaran kesehatan daerah naik mulai dari 42.000 per orang menjadi rata-rata menjadi 247.000 per orang. Next. Nah, kalau kita lihat di sini koefisiennya, diklik sekali lagi Pak. Memang dari tahun ke tahun setelah desentralisasi terjadi kenaikan yang bermakna berdasarkan multi level. Kemudian diklik kembali, dan kalau kita lihat yang di bawah adalah bahwa anggaran kesehatan daerah itu ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan cakupan imunisasi. Namun jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah paramedis itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap cakupan imunisasi. Jumlah dokter tidak memiliki pengaruh yang signifikan, mungkin karena kita tahu bahwa imunisasi banyak dikerjakan oleh tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat yang ada di puskesmas. Kemudian kalau kita lihat pada bawah, analisa multilevel itu mengizinkan kita untuk mengetahui berapa varians pada level kabupaten kota dan varians pada level provinsi. Dan kita lihat bahwa variansnya cukup tinggi, di bawah 0,5, sehingga kita tahu bahwa variasi di Indonesia itu sangat-sangat besar sekali. Next. Sehingga kita pada kesimpulan bahwa cakupan imunisasi pada anak memang meningkat secara bermakna pasca desentralisasi. Namun peningkatan itu bisa dipengaruhi juga oleh proses pemulihan dari krisis ekonomi. Bisa jadi karena kita baru pulih dari krisis ekonomi, memang angkanya naik. Kemudian besarnya anggaran kesehatan pemerintah daerah di bidang kesehatan itu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan cakupan imunisasi anak. Namun justru kepadatan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kerja tenaga kerja kesehatanlah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan status kesehatan di Indonesia. Dari desentralisasi di sektor kesehatan di Indonesia, kita juga tahu bahwa program imunisasi itu walaupun programnya kelihatannya seragam, semua harus imunisasi, coachingnya seperti ini, tetapi ternyata harus ada strategi untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Next. Sebagai saran bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, kalau hanya ditingkatkan anggaran kesehatannya saja, itu tidak akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada di masing-masing kabupaten kota. Namun kita harus melakukan suatu evaluasi dan monitoring bagaimana penggunaan anggaran kesehatan itu untuk fasilitas kesehatan, untuk penambahan tenaga kerja, agar cakupan imunisasi dapat meningkat, terutama layanan kesehatan primer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.